Hal buruk yang terjadi akan ditunjukkan kepada iblis, sementara hal baik akan ditunjukkan kepada Tuhan. Menurut Victor, ini adalah sebuah mitos. Perkataan ini dikutip dari Victor dalam dialog film ini. Oke guys, inilah dia The Exorcist Believer. Cerita berawal di sebuah pedesaan terdalam yang berada di Afrika. Kita diperkenalkan kepada seorang wanita hamil bernama Soren. Saat itu dia mendatangi seorang dukun hanya untuk sekedar memeriksa kandungannya. Soren ditemani oleh sang suami yaitu Victor. Victor yang memang berprofesi sebagai seorang fotografer. Sembari menunggu Soren diperiksa, dia memfoto momen-momen random yang ada di sana. Soren dan Victor adalah pasangan yang bisa dikatakan cukup taat dalam menjalani ajaran agamanya. Setelah itu, Soren dan Victor kembali pulang. Soren yang memang cukup kelelahan memilih untuk beristirahat di apartemen, sedangkan Victor kembali melanjutkan kegiatannya di luar. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Terdengar suara gemuruh dari luar dan apartemen yang mulai berguncang hebat. Penghuni apartemen berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Terjadi gempa dahsyat yang mengguncangkan kota tersebut. Terlihat sebagian gedung apartemen sudah mulai roboh. Victor yang mengetahui Soren masih terjebak di dalam, dia lalu bergegas masuk untuk menyelamatkannya. Namun sayang, Victor menemukan Soren sudah tertimpa oleh puing-puing reruntuhan gedung. Ketika itu Soren sudah tidak berdaya lagi. Dia meminta kepada Victor untuk menyelamatkan anak yang ada dalam kandungannya. Dari tragedi tersebut, banyak memakan korban yang meninggal dunia. Pihak dokter yang menangani Soren memberitahukan kalau dokter tidak bisa menyelamatkan keduanya. Harus ada salah satu yang dikorbankan, antara Soren atau anak yang ada dalam kandungannya itu. Victor dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Belum diketahui Victor memilih Soren atau anak yang ada dalam kandungannya. Tapi di sini cerita langsung berpindah ke 13 tahun kemudian. Tepatnya kini Victor sudah berpindah ke Amerika. Di rumah itu kita diperkenalkan kepada gadis remaja bernama Angela. Tak lain dan tak bukan, Angela adalah anak yang berhasil diselamatkan dalam kandungan Soren pada tragedi saat itu. Angela melihat beberapa foto mendiang ibunya saat ibunya mengandung Angela dan beberapa pernak-pernik barang-barang peninggalan Soren. Ada rasa rindu yang mendalam Angela kepada ibunya. Terkadang Angela berharap dia bisa bertemu dengan ibunya walaupun hanya melalui sebuah mimpi. Serindu itu Angela ingin bertemu dengan ibunya. Victor membesarkan Angela oleh kasih sayang dia sendiri. Terlihat Angela begitu sangat dekat dengan ayahnya itu. Begitu juga dengan Victor sangat menyayangi Angela. Di sana mereka bertetanggaan dengan Anne, wanita parubaya yang bekerja menjadi suster di rumah sakit. Anne dikenal tetangga yang rewel. Ada saja hal yang membuat dia selalu mengomel. Tapi Victor dan Angela tidak terlalu menghiraukannya. Di sekolah mereka bertemu dengan keluarga Tony. Dia juga yang mengantarkan putrinya yaitu Catherine ke sekolah. Pada hari itu, Angela dan Catherine sudah ada janjian untuk pergi bersama ke suatu tempat setelah pulang sekolah. Belum diketahui apa yang sedang mereka rencanakan. Singkatnya, bel jam sekolah pun berbunyi. Ternyata Angela dan Catherine memasuki ke sebuah hutan yang tidak begitu jauh dari sekolahan. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan, yaitu ke sebuah lorong yang sudah terbengkalai. Dari informasi yang mereka berdua dapatkan, kalau tempat ini cukup angker. Konon, dengan sebuah ritual khusus, mereka bisa berkomunikasi dengan para arwah gentayangan. Ketidaktahuan dan didukung oleh rasa penasaran membuat mereka berdua nekat untuk mencoba melakukan ritual tersebut. Ditambah Angela mendatangi lorong tersebut mempunyai maksud tertentu guys, yaitu dia ingin mencoba berkomunikasi dengan arwah ibunya. Ritual yang dilakukan cukup mudah. Mereka hanya menyalakan sebuah lilin, lalu berkonsentrasi mencoba mengingat tentang ibunya Angela. Lalu setelah itu mereka harus mengosongkan pikiran.
Awalnya memang tidak terjadi apa-apa, namun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada saat malam hari, Victor kembali pulang setelah ia selesai bekerja di studio. Namun terlihat di rumah yang tampak sepi. Melihat ke kamar, tapi Angela tidak ada di sana. Mencoba menghubungi handphonenya, tapi sudah tidak aktif. Ternyata bukan hanya Victor saja, Tony dan Miranda pun sedang mencari Catherine. Dari informasi yang mereka dapatkan, kalau Catherine pergi bersama dengan Angela berjalan kaki masuk ke dalam hutan. Kepanikan mulai terjadi. Mereka lalu segera mencari Angela dan Catherine ke dalam hutan. Catherine! 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 Victor yang berpencar menemukan lorong terbengkalai itu. Dia curiga dan masuk ke lorong tersebut. Dia sempat terkejut karena melihat ada ular di sana. Dan akhirnya Victor menemukan sebuah sepatu miliknya Angela. Pencarian besar-besaran pun dilakukan oleh pihak dari kepolisian. Namun sampai pada saat itu belum ada tanda-tanda lain terkait dengan keberadaan mereka berdua. Kalau melihat peta di area hutan, ada beberapa warga yang tinggal tak jauh dari hutan tersebut. Besar kemungkinan mereka berdua tersesat di sana. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, mereka berdua masih belum ditemukan. Sampai pada akhirnya, Angela dan Catherine berhasil ditemukan di sebuah kandang peternakan sapi. Kondisi Angela dan Catherine masih terlihat baik dan tidak ada luka yang serius. Bahkan saat diperiksa secara medis, kondisi mental mereka terlihat normal. Hanya saja di sini ada yang janggal guys, dengan perubahan sikap mereka yang menjadi dingin tak banyak bicara dan sesekali suka menunjukkan perilaku yang aneh. Ketika polisi mencoba menanyakan apa sebenarnya yang terjadi kepada Angela di hutan, Angela berkata kalau kepergiannya ke hutan itu hanya sebentar. Dia merasa berada di dalam hutan sekitar 1 jam saja. Tapi Victor menjawab kalau Angela sudah menghilang selama 3 hari. Anne, tetangga mereka yang kebetulan menjadi suster di rumah sakit, cukup terkejut melihat kondisi keadaan Angela saat ini. Setelah melakukan pemeriksaan, Angela dan Catherine diperbolehkan untuk kembali pulang. Victor mencoba untuk menanyakan kembali apa yang sebenarnya Angela cari di dalam hutan tersebut. Angela mencoba mengingat kembali dan menjawab kalau dia ingin berbicara dengan mendiang ibunya. Bukan tanpa alasan guys. Ternyata terkadang Angela suka mendengar suara ibunya yang mengajak dia untuk berbicara. Angela mengajak Catherine agar dia juga bisa mendengar suara ibunya itu. Dia hanya ingin memastikan apakah itu benar-benar suara ibunya atau bukan. Hanya saja apa yang dilakukan oleh mereka berdua di lorong itu malah mengundang roh lain mendatangi mereka. Angela memberitahukan kalau roh yang mendatanginya sempat berbicara kepada dirinya kalau ibunya tidak ada di sana. Setelah itu Angela sudah tidak ingat apa-apa lagi dan terlihat kini sesosok roh jahat itu mengikuti Angela. Beberapa keanehan mulai terjadi kepada Angela. Dia berbicara dan bertingkah seperti bukan dirinya lagi. Bahkan Angela kini menjadi orang yang jorok. Dia boker di tempat tidurnya sendiri. Lalu tiba-tiba saja Angela kini menyerang Victor, mencekiknya dengan sial itu. Pintu tertutup sendiri dan terlihat kini Angela mulai kejang-kejang. Angela semakin tak terkendali lagi. Dia terus meronta dan berkata-kata kasar hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit kembali. Di lain sisi Catherine yang terlihat tidak seperti Angela, dia masih bisa sedikit hidup normal. Bahkan Catherine masih bisa datang ke gereja. Keanehan mulai terjadi ketika dia yang tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di tengah-tengah para jemaat yang sedang mendengarkan khotbah. Catherine datang dengan banyak darah mengotori semua pakaiannya. Dia terus berteriak mengucapkan tubuh dan darah. Dan kata-kata itu terus ia ucapkan berulang-ulang kali. Catherine pun sama yang kini dia harus dibawa kembali ke rumah sakit. Miranda sebagai orang Kristen taat percaya kalau keanehan yang terjadi kepada Catherine karena dia sudah kerasukan iblis.
sedangkan Victor sama sekali tidak percaya kepada hal yang seperti itu. Apalagi kini Victor sudah tidak percaya lagi dengan keberadaan Tuhan semenjak tragedi yang menewaskan Soren istrinya. Angela kini dirawat oleh Anne di rumah sakit. Tak pernah Anne duga Angela tiba-tiba berbicara tentang dirinya. Dia tahu masa lalu yang pernah Anne hadapi. Soal dia pernah kehilangan anaknya di dalam kandungan. Padahal itu adalah rahasia terbesar Anne dan tidak banyak orang yang tahu. Dia terheran kenapa Angela bisa mengetahuinya. Tak lama terlihat darah keluar dari bagian kewanitaan Angela. Dengan alasan tertentu untuk sementara, Angela kini ditempatkan di rumah sakit jiwa. Anne lalu mendatangi Victor. Sudah bukan rahasia lagi kalau Angela kerasukan iblis. Dia lalu memberikan sebuah buku, di mana buku tersebut menceritakan tentang seorang wanita yang berjuang untuk menyelamatkan anaknya yang kerasukan. Victor harus percaya kalau Angela memang kerasukan. Salah satu bukti nyata yang Anne yakini ialah ketika Angela mengetahui rahasianya yang selama ini dia pendam. Diceritakan kalau dulunya Anne ingin menjadi seorang biarawati. Namun karena sebuah kecelakaan, Anne malah hamil. Saat itu dia merasa sangat berdosa, ingin mengabdi kepada Tuhan, namun terhalang oleh dosa dia sendiri. Setelah dipikir-pikir, tidak ada salahnya Victor untuk membaca buku tersebut. Perlahan dia mulai tertarik dengan cerita dalam bukunya. Lalu akhirnya Victor menemui wanita yang diceritakan di dalam buku tersebut. Sementara di lain sisi, Anne mendatangi gereja dan bertemu dengan Father Maddox. Di sini Anne menceritakan tentang Angela. Intinya, Anne meminta bantuan kepada Father untuk memeriksa keadaan Angela. Victor mendatangi rumah kediaman wanita itu. Yang tak lain dia adalah Chris McNeil. Kalau kalian pernah nonton film The Exorcist 1973, pasti tahu siapa itu Chris McNeil. Atau kalian juga bisa menonton video yang ada di deskripsi guys. Chris adalah seorang wanita yang berjuang menolong anaknya bernama Regan, di mana pada saat itu Regan pun mengalami kerasukan seperti yang dialami oleh Angela. Victor butuh sesuatu yang benar-benar bisa meyakinkan dirinya kalau kerasukan itu memang nyata bisa terjadi. Pembicaraan yang cukup intens terjadi di antara mereka. Lalu akhirnya Victor membawa Chris untuk melihat keadaan Angela. Di sana mereka juga bertemu dengan Father Maddox bersama Anne. Chris yang sudah sangat berpengalaman menghadapi orang kerasukan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata iblis yang ada dalam tubuh Angela sudah mengenali Chris. Setelah melihat Angela, Victor membawa Chris ke rumahnya Miranda untuk melihat keadaan Catherine. Dan saat Chris masuk ke kamar Angela, terlihat dia sedang membaca Alkitab. Begitu juga iblis yang ada pada Catherine. Dia sangat mengenali Chris dan sempat menyinggung soal kejadian yang menimpa kepada Regan. Si iblis berusaha untuk menggoda dan mengecoh Chris. Lalu tiba-tiba Catherine mulai berontak. Chris membacakan ayat-ayat pengusiran iblis. Sempat membuat Catherine menjadi tenang kembali. Sayangnya Chris tak pernah belajar dari apa yang dulu pernah terjadi kepada Regan. Si iblis berpura-pura menjadi jinak dan ketika Chris lengah, dia lalu menikam matanya Chris dengan tanda salib itu. Setelah melukai kedua matanya, si iblis kembali tenang. Chris terlalu berani untuk menghadapi si iblis sendirian yang berakibat dia kini harus kehilangan kedua matanya. Father Maddox ditemani oleh Anne. Mereka mendatangi uskup di gereja. Maddox menjelaskan semuanya tentang yang terjadi kepada Angela dan Catherine. Mereka meminta tolong agar pihak gereja mau mengadakan pengusiran iblis kepada Angela dan Catherine. Di sini Father Maddox berusaha untuk meyakinkan pihak gereja. Victor mendapatkan petunjuk dari Chris untuk bisa menyelamatkan Angela. Mereka harus berkumpul bersama untuk melawan iblis yang ada pada tubuh Angela dan Catherine. Lalu Chris juga mencoba untuk menghubungi seorang paranormal wanita yang dulu sempat mengadakan pembersihan energi negatif di rumah Victor. Dia yang kini meminta kepada si wanita untuk menolong Angela dan Catherine.
Victor dan dibantu oleh yang lainnya menyiapkan 2 buah kursi yang disatukan. Sementara Okowie membuat lingkaran yang nantinya itu akan menjadi perisai. Di sana juga ada Father Maddox datang. Dia sangat meminta maaf kepada Anne karena ternyata pihak gereja menolak permintaan Father untuk melakukan eksorsisme kepada Angela dan Catherine. Victor sudah tidak peduli dengan pihak gereja yang tidak mau membantu. Mereka akan tetap melakukan pengusiran iblis tersebut. Father Maddox sendiri sebenarnya ingin sekali membantu, namun ia juga harus mengikuti perintah dari gereja. Di sini Anne yang dulu ingin menjadi biarawati, kurang lebihnya dia sedikit mengerti tata cara melakukan eksorsisme. Dia mencoba akan membantu Okowie dalam proses pengusiran iblis. Anne juga memasang sensor detak jantung Angela dan Catherine untuk memantau keberlangsungan hidup mereka berdua. Lalu ritual pun dimulai. Tempt me with your vanities. Drink the poison yourself. Everlasting God and Father of our Lord. Ketika Anne membacakan ayat-ayat eksorsisme, terlihat si iblis mulai bereaksi. Hasten to our Selain mereka, di sana juga ada pengkhotbah gereja yang ikut membantu. cast him out. Si iblis mulai mempengaruhi Anne dengan menceritakan semua rahasia pribadinya. Something different, something new. Beberapa kali percobaan namun tidak terlalu berdampak kepada si iblis. Malah si iblis yang mempermainkan mereka di sana. Ruangan yang mulai bergoncang. Ritual dilakukan Okowie ke tahap selanjutnya. Apapun yang terjadi nanti kepada mereka berdua selama proses pengusiran berlangsung, mereka tidak boleh menyentuh Angela dan juga Catherine. What are you doing? Tak lama kemudian, kepulan asap kuning keluar dari mulut mereka berdua. Aroma dari asap itu tercium bau busuk yang sangat menyengat. Okowie menyalakan api unggun mencoba untuk mengikat kekuatan si iblis. Okowie berkata, ini belum selesai, ini hanya permulaan saja. Okowie meminta Victor membuang bekas muntahan Angela di luar rumah. Di sana Victor melihat Father Maddox masih ada di dalam mobilnya. Walaupun dia tidak ikut berada di dalam, tapi Father Maddox membantu untuk mendoakan mereka. Victor menghampiri dan berkata pertarungan sesungguhnya ada di dalam. Si iblis kini mencoba untuk mempengaruhi Victor, seolah-olah yang berbicara kepada Victor adalah Angela. Angela tahu kalau Victor tidak menginginkan keberadaan Angela hidup pada waktu tragedi Soren istrinya sedang sekarat. Pada waktu itu, Victor diberi 2 pilihan oleh dokter, antara dia menyelamatkan Soren atau bayi yang ada dalam kandungan Soren. Ternyata pada saat itu, Victor memilih untuk menyelamatkan Soren. Tapi takdir berkata lain, justru Sorenlah yang meninggal dunia, sementara bayi yang ada dalam kandungannya selamat. Tentu saja itu membuat Victor tergoncang. Anne mencoba untuk menguatkan Victor dan jangan mendengarkan hasutan dari si iblis. Lalu pada akhirnya di sini si iblis memberikan pilihan kepada mereka semuanya. Mereka harus memilih salah satu di antara Angela atau Catherine untuk diselamatkan. Choose me! No, Mother, choose me! Di saat itu juga antara Angela dan Catherine mengemis meminta untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Jelas antara kedua keluarga dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Victor dan Miranda saling bertatapan. Sementara si iblis malah berkata, cap, cip, cup, kembang, kuncup. Mereka harus memilih salah satu dari mereka berdua yang akan mati. Atau keduanya tidak akan ada yang selamat. Victor dan Miranda sepakat untuk tidak memilih atas pilihan dari si iblis. Di tengah ketegangan datanglah Father Maddox dengan mengenakan jubah kebesaran untuk melakukan pengusiran iblis.
seperti sebuah harapan baru di tengah-tengah kebuntuan yang terjadi kepada mereka. Seketika spirit untuk melawan si iblis kembali pulih. The offspring of David has our hope in you. Tapi naas, seorang pendeta pun tidak sanggup untuk melawan kekuatan jahatnya. Malah kini Father Maddox mendapatkan serangan balik dari si iblis. Kepalanya berputar dan mematahkan tulang leher Father Maddox. Hingga akhirnya Father Maddox pun tewas di sana. Seketika itu juga iman mereka runtuh semuanya. Victor lalu membawa syal bekas mendiang Soren yang selalu dipakai oleh Angela. Victor yakin dengan syal tersebut dia bisa terkoneksi dengan Angela. Dia mencoba untuk mengingatkan kembali Angela dengan kenangan-kenangan indah yang mereka lewati bersama. Dan itu ternyata cukup berdampak kepada Angela. Sementara Catherine menanyakan nasibnya kepada Miranda dan Tony. Daddy, I don't want to die. Suara pilu yang menyayat hati terdengar ketika Catherine berkata kalau dia tidak ingin mati. Tony sudah tertahan dengan penderitaan Catherine. Di balik pintu, dia malah berteriak dan berkata memilih Catherine untuk diselamatkan. Sontak perkataan tersebut membuat semua orang di sana menjadi geger. Mereka semuanya langsung mencoba untuk menyadarkan Angela dan Catherine. Tak lama kemudian, Angela mulai bereaksi. Tubuh Angela melayang dan mengeluarkan gumpalan hitam. Lalu setelah itu, Angela pun terjatuh. Sementara di saat bersamaan, Catherine tersadar kembali. Tapi tak lama, jantung Catherine yang tiba-tiba terhenti. Terlihat jiwa Catherine kini berada di lorong itu. Dia berteriak terus memanggil ibunya. Dan ternyata Catherine lah yang diambil jiwanya oleh si iblis. Sementara Angela yang kini tersadar kembali dan berhasil selamat. Ini adalah tipu daya dari si iblis. Tony, ayahnya Catherine, termakan oleh jebakan iblis hingga dia berkata dan memilih Catherine untuk diselamatkan. Tapi justru pilihan tersebut adalah kebalikannya. Yang terpilihlah yang akan jiwanya diambil oleh si iblis. Di akhir film kita diperlihatkan kepada Chris yang kedatangan Regan anaknya. Ternyata dia masih hidup. Dan akhirnya di sini film pun selesai. Menurut Mimin pribadi, The Exorcist adalah pemenang dari semua film horor yang tayang di bulan Oktober guys. Sedikit kecewa dengan film The Nun 2, tapi akhirnya terbayar sudah di film The Exorcist ini guys. Secara pribadi Mimin suka dengan The Exorcist. Walaupun cerita di awal rada alot, tapi kita dipuaskan dengan kejadian di akhir filmnya. Tidak terlalu megah dengan efek CGI. Tapi di adegan terakhir, Angela dan Catherine ketika mereka kerasukan sangat baik di film ini guys. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang Mimin ceritakan bisa menghibur dan menemani waktu luang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.